Perkenalkan, nama saya Iqbal Rajabil dengan NIM 2310731037. Beberapa hari yang lalu saya melakukan wawancara tentang emisi karbon. Sedikit informasi tentang emisi karbon. Emisi karbon merupakan sesuatu yang mungkin tidak terlalu kita perhatikan, namun dampaknya sangat besar. Wawancara saya dengan beberapa narasumber. Baiklah, sekarang saya di sini dengan Abang Faisal. Ya. Jadi saya akan bertanya kepada Bang Faisal tentang kesadaran isu atau emisi dari karbon. Yang pertama, apakah Bang Faisal tahu dampak emisi karbon terhadap lingkungan dan kesehatan? Ya, saya tahu. Salah satunya jika dampak emisi karbon pada lingkungan yaitu dapat mencemari lingkungan karena emisi karbon sendiri merupakan polusi. Nah, jika pada kesehatan sendiri, emisi karbon ini salah satunya berdampak yaitu pada sistem pernafasan manusia. Lalu bagaimana Bang Faisal untuk ikut berkontribusi dalam pengurangan emisi karbon? Nah, salah satu cara saya berkontribusi dalam pengurangan emisi karbon ini yaitu dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor apabila lokasi yang saya tuju itu tidak jauh atau lokasi yang saya tuju itu dekat. Baiklah, kali ini saya bersama Abang Niko. Untuk pertanyaan pertama, Bang Niko, total jarak yang biasanya Abang tempuh dalam satu minggu berapa, Bang? Kalau untuk seminggu biasanya saya dari kampus ke asrama dan dari asrama ke kampus itu sekitar, kalau misalnya totalin satu minggu, sekitar 23 km. 23 km. Terus kendaraan yang biasa Bang pakai apa? Dan sehari-harinya saya gunakan sepeda motor. Oke, Bang Niko, makasih. Jadi saya di sini bersama Bang Dehan. Jadi saya akan bertanya tentang emisi listrik, Bang Dehan. Yang pertama, berapa lama penggunaan listrik dalam sehari untuk Bang Dehan? Biasanya penggunaan listrik hampir bisa dibilang 24 jam Non-stop non-stop ya, penggunaan lampu misalnya. Lalu alat-alat apa saja yang biasa Bang gunakan? Untuk alatnya biasanya penggunaan listrik itu magic, lampu, colokan yang lain-lainnya, ngecas gitu, biasa gitu. Terima kasih, Bang Dehan. Ya. Nah, di sini saya sekarang dengan Abang Dani. Jadi saya akan bertanya tentang emisi karbon. Apakah Bang Dani tahu dampak dari emisi karbon tersebut terhadap lingkungan? Tahu. Dampaknya ada beberapa. Pertama dalam pemanasan global, yang kedua itu ada dalam bentuk polusi udara atau pencemaran udara. Lalu ada suatu kegiatan untuk berkontribusi dalam menanggulangi dampak dari emisi karbon tersebut? Yang sederhana kita lakukan, yaitu yang paling mudah untuk kita lakukan adalah mengurangi penggunaan gadget, penggunaan PC dan alat-alat elektronik lainnya. Baiklah, sekarang saya di sini dengan Abang Fauzi. Jadi saya akan bertanya tentang estimasi plastik. Pernahkah terpikir oleh Bang Fauzi berapa jumlah estimasi plastik yang Bang Fauzi gunakan dalam satu minggu? Kalau dalam kehidupan sehari-hari untuk seminggu, saya kurang tahu pasti jumlah berapanya, tapi salah satunya yaitu saya menggunakan kantong plastik untuk tempat makanan, selain itu untuk tempat minuman. Berarti hanya untuk keperluan pokok? Ya, tapi kurang tahu jelas berapa jumlahnya. Oke, Bang Fauzi, makasih. Saya sekarang bersama Bang Farhan. Jadi saya akan bertanya tentang emisi transportasi, Bang Farhan. Kira-kira berapa jarak yang Abang Farhan tempuh selama seminggu? Untuk jarak yang saya tempuh selama seminggu itu kira-kira jaraknya itu 60 km. Kendaraan apa yang biasa Abang gunakan? Kalau kendaraan yang biasa saya gunakan itu biasanya saya menggunakan Transpadang dan juga angkot. Oke, Bang Farhan, makasih. Baiklah, di sini saya bersama Bang Alvin. Saya akan bertanya tentang emisi listrik. Ngomong-ngomong, berapa banyak atau berapa lama Abang menggunakan listrik dalam seminggu? Kira-kira saya menggunakan listrik dalam seminggu sekitar 150 jam mungkin. Kalau boleh tahu alat-alat yang menggunakan untuk listrik tersebut apa saja? Kalau saya pribadi menggunakan lampu, magic, chargeran, dan termos. Baiklah, saya di sini sekarang dengan Abang Alfa. Jadi saya akan bertanya tentang emisi karbon. Apakah Abang Alfa tahu apa dampak dari emisi karbon tersebut? Dampak dari emisi karbon seperti kalau yang secara langsung kan emisi karbon itu misalnya gas buangan dari motor ya. Nah, kalau misalnya kita perhatikan di jalan, kalau misalnya kita kena asap motor itu langsung batuk. Nah, itu dampak secara langsung kesehatan langsung tubuh. Nah, kalau dampak tidak langsung
itu saya pernah dengar kalau misalnya emisi karbon yang menguap ke udara terus naik ke lapisan atmosfer, itu lapisan atmosfer kita bakal menipis. Nah jadinya cahaya atau sinar UV yang datang dari matahari itu semakin menguat, sehingga nanti kalau misalnya es yang ada di kutub utara dan kutub selatan itu bakal menipis, sehingga air laut bumi akan semakin naik dan beberapa pulau seperti Pulau Jawa contohnya itu bisa tenggelam. Lalu apa kontribusi Bang Alfa dalam upaya penanggulangan atau pengurangan dari emisi karbon? Sebagai anak asrama, karena lingkungan tempat tinggal saya sangat dekat dengan kampus atau dalam lingkungan kampus, itu salah satu bentuk kontribusi saya untuk mengurangi buang emisi gas karbon, itu dengan tetap berjalan ke kampus atau mengurangi penggunaan kendaraan bermotor untuk kegiatan-kegiatan yang memang seharusnya tidak menggunakan kendaraan bermotor. Contoh kayak tadi, karena lingkungan dekat dengan kampus itu saja. Baiklah, jadi di sini saya sekarang dengan Abang Raja, saya akan bertanya tentang emisi transportasi. Jadi dalam seminggu berapa kira-kira jarak yang Bang Raja tempuh? Untuk pastinya saya tidak menghitung pasti ya, karena mungkin wawancara ini secara langsung. Tapi setelah saya hitung-hitung jarak perjalanan saya dalam minggu ini, saya kira-kirakan dalam MEMS itu kurang lebih kemarin saya hitung 22 km dalam satu minggu. Lalu kendaraan yang paling sering Bang Raja gunakan apa? Ya, untuk sekarang saya lebih sering menggunakan sepeda motor. Oke Bang Raja. Oke Bang Benny, kali ini saya akan meminta tanggapan Bang Benny tentang emisi plastik. Pernah atau tidak Bang Benny terpikir tentang estimasi atau jumlah penggunaan plastik Bang Benny dalam seminggu? Ya, penggunaan plastik yang jenis botol sekitar kalau dalam seminggu habisnya sekitar 8 sampai 10 buah. Kalau jenis kantong plastik itu sekitar 15 sampai 20 buah untuk digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Oh, dalam artinya itu hanya untuk kebutuhan pokok ya Bang Benny? Iya, untuk kebutuhan. Oke Bang Benny, makasih. Berdasarkan wawancara saya dengan beberapa responden, dapat saya simpulkan bahwa kesadaran akan emisi karbon semakin meningkat. Meskipun masih ada sebagian yang kurang peduli atau mayoritas menyadari pentingnya mengurangi jejak karbon untuk mendukung lingkungan yang lebih berkelanjutan. Berdasarkan data yang saya kumpulkan, penggunaan kendaraan dan sampah plastik masih menjadi momok sumber dari emisi karbon. Tetapi dengan adanya dorongan untuk beralih ke energi yang terbarukan dan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan menjadi tema utama pemikiran masyarakat terkait emisi karbon.